ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, peserta daurah online dari Parmusi yang berbahagia, mari kita mulai session tentang kewirausahaan ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara kita ini ada, ini baru Syekh Masyur baru masuk nih. Teman-teman banyak pengusaha ya di berbagai daerah ya, di Parmusi, di pusat, di daerah, di wilayah. Di sini ada juga nih teman-teman semua, hampir semua pengusaha nih dari Sumsel juga. Karena itu Syekh Masyur, mana Syekh Masyur? Ya, di sini ada Syekh Masyur, Syekh Muhammad Masyur, Ketua Parmusi Business Center. Yang kedua, beliau hadir untuk bisa membagi pengalaman bersama kita. Siang ini temanya soal beliau hikmah di balik musibah sekarang. Jadi ada satu slogan bagi dia, sukses bagi yang mau. Jadi bagi yang nggak mau sukses ya, bagi yang tidak ada kemauan, tidak ada yang maunya, nggak akan sukses. Begitu ya Syekh ya. Ya sederhana bahasanya bahasa orang-orang biasa yang justru gampang kita kita adopsi, kita cerna, kita pahami. Karena itu kita ngobrol sama Syekh Masyur ini, sifatnya ngobrol ya. Tafadhol Syekh, sampaikan dulu dari hatimu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekjen. Harusnya 1:30, ini 2 kurang 10. Telat karena teleponan sama Pak Usama hampir 1 jam. Ke timur ke barat bicara. Jadi kita lanjut. Tadi tema yang kita tulis, yang kita taruh itu hikmah di balik musibah. Hikmah di balik musibah artinya memberikan pikiran positif kepada kita selalu. Jika kita nggak positive thinking, maka kita akan mikir musibah terus. Di WhatsApp group saya lihat yang di WhatsApp semua kesusahan. Tidak ada satupun WhatsApp yang memberikan solusi atau apa. Kecuali satu WhatsApp kemarin cerita tentang salah satu orang Muhammadiyah yang meninggal di Surabaya, Pak Muhammad Najih kalau nggak salah ya. Suksesfulnya orang Muhammadiyah dan memang sangat inspiratif sekali. Kalau ada yang pernah menerima WhatsApp itu sangat memberi contoh buat kita untuk survive. Jadi hikmah di balik musibah, kalau saya kutip ayat Quran dari surat At-Talaq. Halo? Kedengeran saya? Lanjut saya. Kedengeran ya? Ya, dengar semua. Lanjut. Kalau saya kutip dari surat At-Talaq ayat 2, yaitu Allah memberikan Bismillahirrahmanirrahim. Wa yurzuhu min haitsu la yahtasibu. Wa man yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala 'ala Allahi kulli syai'in qadra. Jadi ini Allah memberi penghiburan kepada kita. Dia memberi rezeki, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberi rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah yang mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu yang ada di muka bumi ataupun terhadap takdir kita. Kalau kita baca ayat di sini, maka kita nggak ada jalan untuk berputus asa. Karena sudah jelas janji Allah. Jika engkau bertakwa artinya kan bukan cuma kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terus menjalankan ibadah pagi, siang, dan malam sesuai yang diperintahkan, tapi ada hal-hal lain yang harus juga kita jalankan sebagai makhluk yang memang mengikuti sunatullah. Di antaranya itu ya berpikir positif.
Kemudian karena berpikir positif akan otomatis di otak kita akan muncul inovatif. Jika muncul inovatif, maka tidak akan berjalan dengan tanpa kemauan. Kemauan yang sungguh-sungguh. Sehingga tadi dikutip oleh Pak Sekjen bahwa keberhasilan bagi yang mau. Keberhasilan bagi yang mau, singkat aja, keberhasilan bagi yang mau adalah keberhasilan bagi orang yang mau melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Jika tidak mau melaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka jangan harap ada keberhasilan. Jika tidak berani mau, maka jangan harap ada perubahan yang akan kita dapatkan. Jika kita mau, berarti kita tidak akan duduk di kursi, tidak akan duduk di tempat tidur, kita akan mau untuk melangkah, bergerak. Jadi sukses hanya untuk orang yang mau bergerak, yang mau bergerak terus-menerus tanpa henti. Sama juga pada saat kita beribadah. Pada saat kita beribadah, kata bergerak di sini adalah sesuatu yang terus bersimultan. Simultan, ibadah pun juga simultan. Begitu kita berhenti bergerak, maka kita pun sudah tidak melaksanakan ibadah. Bergerak itu bisa hati kita yang bergerak, mulut kita bergerak, kaki kita bergerak, seluruh anggota tubuh kita bergerak. Maka kita menjadi hidup. Kemudian dengan kemauan untuk bergerak itulah, maka insya Allah perubahan kepada keadaan kita akan lebih baik. Setelah kita bergerak, maka Allah pun akan membantu kita sesuai ayat tadi. Dan kemudian sesuai ayat yang lain juga Allah sebutkan, aku tidak akan merubah nasib seseorang, nasib suatu kaum, jika kaum tersebut tidak mau merubah dirinya sendiri. Artinya di sini kan tidak ada perubahan, tidak ada hikmah di balik musibah yang kita dapat tanpa kita sendiri yang memahaminya, tanpa kita sendiri yang melakukan perubahan, tanpa kita sendiri yang mau bergerak, tanpa kita sendiri yang mau merealisasikan pergerakan kita, seperti di salah satu ayat surat Jum'ah juga, bertebarlah kamu di muka bumi, dan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi pekerjaanmu. Artinya di sini kita nggak bisa kerja sambil-sambilan, nggak bisa ibadah juga sambil-sambilan, nggak bisa melaksanakan sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh, karena keberhasilan pun bukan cukup cuma mau aja, tapi harus juga bersungguh-sungguh. Insya Allah saya kasih contoh 2 hari yang lalu, salah satu teman anak saya di sini, dia masih mahasiswa, kemudian orang tuanya di Tokyo, selama ini dia dapat biaya hidup dari kiriman dari orang tuanya, umurnya 21 tahun. Tapi anaknya sangat kreatif karena dia besar di Jepang. Sementara dia kuliah, dia bekerja sebagai make up artist. Sekarang make up artist nggak ada. Artis-artis sudah nggak ada muncul di TV. Kemudian dia tiba-tiba switching mind, berubah pikiran seketika, dan dengan kemauannya dia, Silakan saya, nyambung saya. Lanjut. kedengeran ya? Ya, langsung nyambut. Oke, keputus ya. Jadi saya cerita tadi tentang anak gadis yang besar di Jepang, kemudian kuliah di sini, selama ini dapat biaya dari orang tua. Kemudian 2 hari yang lalu, selama corona ini, dia mulai melakukan gerakan sesuai yang diajarkan oleh agama tadi, sesuai ayat dalam Quran, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika orang itu tidak merubah dirinya sendiri. Dia berdagang makanan namanya apa namanya itu, makroni Thai apa gitu namanya, salmon Thai. Salmon Thai dia jualan online karena dia banyak artis yang dia pernah make up. Kemudian dia cerita, alhamdulillah sekarang penghasilan dia sampai 13 juta keuntungan selama 1 bulan ini, selama dia jual dengan online dan sistem delivery, yang dia sewa orang tanpa sewa Gojek, dia sewa orang untuk melakukan delivery-nya. Anak umur 21 tahun. Saya kemudian sangat terkesan dengan apa yang dia lakukan, inspiratif sekali. Kemudian saya coba beberapa tip yang saya berikan juga kepada keluarga dan anak-anak saya juga untuk melakukan hal yang sama. Karena
dengan kondisi kayak sekarang ini, keadaan yang kita lihat adalah hikmah di balik musibah semua ini, kita melihat bahwa paradigma baru dalam berbisnis, di mana orang tidak lagi datang ke kantor, orang berbisnis dari rumah, kemudian dengan sistem online, tiba-tiba muncul Zoom ini, kemudian kuliah dengan sistem online, guru-guru juga dengan sistem online. Apapun ini hikmahnya nanti bahwa ke depan maka teknologi IT ini akan menjadi lebih canggih lagi dan masyarakat tidak perlu lagi face to face untuk bertemu tanpa border dari satu negara ke negara yang lain, tidak ada lagi border yang orang harus datang jauh-jauh untuk meeting, sudah nggak ada lagi, sehingga saya pun pribadi mempersiapkan hal-hal yang seperti ini juga terhadap bisnis saya juga, karena nantinya ini orang akan berusaha untuk menekan cost sebanyak-banyaknya dengan income yang maksimal. Bisnis kayak begini tentu sudah berjalan lama, saya sudah dengar, Anda pun sudah dengar semua bahwa ada orang yang berhasil dengan bisnis YouTube dan bisnis online ataupun apa banyak itu, cuman belum memasyarakat. Alhamdulillah dengan kondisi seperti ini yang memberikan wawasan dan wacana kepada kita semua untuk melakukan perubahan. Tidak lagi kita menjadi pakem dengan cara-cara seperti dulu, tidak lagi diam begitu aja. Jika kita tidak ikut dalam alur perubahan, maka kita sendiri akan tertinggal dan tergilas menjadi orang yang berada di saf belakang, bukan lagi di saf depan. Tentunya tujuan komunikasi hari ini yang digagas oleh Parmusi dan dikomandani oleh Pak Sekjen adalah kita untuk saling berbagi pengalaman dan masukan. Kalau saya cerita tentang success story seseorang A, B, C, D, saya kira udah nggak bermanfaat lagi untuk mencipta success story seorang, karena zamannya beda-beda. Hanya bisa kita jadiin untuk contoh, karena itu sudah hal yang lumrah. Tapi kebanyakan dari success story yang kita dengar itu maupun dari buku-buku, ada literatur dan lain-lainnya, itu adalah berlaku kepada orang non-Muslim yang mayoritas mendapatkan sukses itu. Saya melihatnya kenapa di sini? Saya melihat orang non-Muslim itu bekerja dengan sangat sungguh-sungguh. Integritasnya tinggi, komitmennya tinggi. Kalau Anda bekerja pada Cina, Anda benar-benar digenjot dengan aturan yang sangat ketat, sehingga menjadi produksi di perusahaan itu pun menjadi lebih tinggi. Baik yang di daerah, teman-teman mungkin di daerah bisa lihat pabrik-pabrik di Solo atau apa yang dimiliki oleh Chinese itu. Kalau kita ngelihat sebenarnya kesannya kok tega begitu ya. Saya masuk salah satu pabrik di Bandung, pada saat keluar, yang wanita diperiksa sampai pakaian dalamnya. Ada nggak nyolong dari barang yang di pabrik, yang laki juga masuk ruangan diperiksa. Kalau kita ngelihat itu kejam rasanya, dan tega, tapi beberapa kali mereka menemukan ada satu, saya tanya sama bosnya waktu itu, Benny namanya, saya bilang, kenapa you melakukan hal seperti ini? Dia bilang, Pak Syekh, pernah terjadi beberapa kali anak perempuan masukin di dalamnya barang-barang produksi kita. Kalau saya punya karyawan 1000, kalau setengahnya melakukan itu, berapa kerugian saya, Pak Syekh? Kesannya kita lihat kejam, tapi sekarang itu integritas pada pekerjaan, karena mendidik karyawan untuk berlaku jujur ya, karena kita budaya jujur di kita ini boleh bilang sangat tipis sekali, bahkan dari pimpinan negara tertinggi sampai ke bawah boleh bilang tiap hari-hari berlaku tidak jujur. Kalau kita di luar negeri, di Eropa ataupun di Amerika ataupun di Australia, pada saat saya kerja dulu itu, kita kerja di pabrik minuman soft drink. Itu conveyor, bekerja sangat cepat, sehingga kalau kita sempat ngobrol, say hello aja pada teman, sebentar nggak sampai setengah menit, itu di depan kita akan numpuk botol-botol yang harus kita pindahin, yang telat kita lakukan, karena kita sempat ngobrol cuma setengah menit itu udah puluhan botol yang harus kita pindahin, karena conveyor jalan dengan, saya kerja waktu di packaging botol, yang menutup botol soft drink, yang seharusnya begitu keluar, sekian saya langsung pindahin, saya noleh sebentar aja, udah numpuk sekian banyak botol. Saya nggak merasakan itu satu beban buat saya, tapi kalau saya pikir-pikir, di saat saya noleh 1 menit itu, saya sudah mencuri waktu 1 menit dari waktu yang diberikan oleh perusahaan 8 jam kerja. Nah, di kita itu hal-hal seperti itu biasa.
bukan hal yang menjadi larangan. Sehingga saya pun di sini kalau seperti pada kuli bangunan, kalau saya marah karena mereka di saat kerja sambil merokok, ngisep rokoknya 3 kali sehari, 4 kali sehari, mereka isep rokok selama 8 jam kerja, mereka bisa colong waktu 1 jam. Kalau saya marah, besok pagi mereka pulang ke Cianjur, tukang orang-orang Jawa Barat. Tapi itulah kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah kita, masyarakat muslim yang tidak punya integritas tinggi, yang tidak punya komitmen tinggi terhadap ajaran agamanya sendiri. Padahal di ayat Quran yang surat Jum'ah itu disebutkan, kerjakanlah sesuatu dengan sungguh-sungguh. Saya bilang pada mereka, kalau kamu ingin merokok, kamu duduk kamu merokok sampai kamu bosan. Itu kamu punya waktu merokok itu, karena kamu mencuri. Kamu mencuri itu waktu yang saya punya 8 jam kerja itu kamu curi. Saya sudah kasih kamu waktu istirahat 1 jam. Tapi budaya itu nggak berlaku di kita. Begitu juga terjadi pada supir saya misalkan. Waktu salat duhur, supir saya ini cukup taat, dia punya ibadah. Salat duhur dia bisa salat sunat beberapa kali. Dan saya marah waktu itu. Karena saya mau jalan, dia nggak ada. Saya lihat salat duhur dan makan 1 jam lebih. Saya bilang, kamu ini lebih dari jam yang saya berikan istirahat itu, kamu telah mencuri saya punya waktu dan itu haram. Tapi saya nggak pernah motong gaji kamu. Kalau kamu gaji 30 hari, kamu curi sama saya 1 jam, 1 jam, 30 jam kamu curi waktu dari saya. 30 jam kalau saya bagi gaji kamu per hari, berarti itu kurang lebih 4 hari kerja. Kalau kamu punya gaji 1 juta, sebulan berarti 100 ribu itu duit saya kamu curi. Dia nggak paham. 2 kali, 3 kali dia mengajukan pengunduran diri. Itu kondisi masyarakat muslim di kita. Sehingga yang saya lihat tadi success story itu kebanyakan orang-orang yang non-muslim. Yang seharusnya kita bisa lebih sukses dengan mereka karena kita dapat berkah dari Allah atas apa yang kita lakukan dengan ikut apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena dalam masalah rezeki Allah tidak menentukan itu mukmin, itu muslim, itu majusi, itu Cina, itu Arab, itu Indonesia, tidak. Di situ disebutkan umat manusia. Al-Quran yang disebutkan masalah ayat surat At-Talaq tadi ataupun surat Al-Jum'ah tadi tentang mencari rezeki itu disebutkan kepada umat manusia, tidak ada kepada mukmin dan muslim. Jadi kepada umat manusia diperintahkan untuk bekerja sungguh-sungguh. Kepada umat manusia diberitahukan bahwa setelah kesusahan akan ada kebersihan, amal yusri yusra, setelah kesusahan akan ada kemudahan. Kepada umat manusia diberitahukan bahwa Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang kamu tidak sangka-sangka asal kamu melakukan pergerakan, asal kamu melakukan kemauan untuk mencari, kemauan untuk bergerak. Bergerak berarti secara tidak langsung kita akan mencari rezeki. Karena rezeki tidak datang begitu aja. Dan mereka yang non-muslim, saya lihat kerja jamnya memang jauh dari kita. Jauh dari kita karena mereka tidak ada punya jam ibadah ataupun jam apa itu mereka nggak punya, beda dengan kita. Nah, sukses tentu ukurannya bukan jumlah uang yang Anda kumpulkan, bukan jumlah materi yang Anda kumpulkan ukuran sukses, bukan. Sukses tentunya ukurannya sejauh mana Anda bisa memenuhi kebutuhan minimal, Anda punya kebutuhan dan punya simpanan untuk dalam keadaan emergensi. Kemudian sukses adalah ukurannya sejauh mana Anda bisa keluar dari kesulitan, itulah kesuksesan. Bukan sejauh mana Anda ngumpulin uang. Kalau saya bicara orang teman saya yang berbisnis di Kalimantan yang saya pernah cerita sama Pak Sekjen, investasi sampai 500 juta dolar, kesulitan dia juga beda. Dia bilang dirinya dia nggak sukses. Kenapa saya punya kesulitan stok batu bara saya banyak, stok sapi saya banyak, pasir saya. Jadi saya melihat memang sukses itu sejauh mana Anda bisa keluar dan menyelesaikan kesulitan Anda. Nah, jika kesulitan sudah selesai, keluar dari kesulitan itu adalah kesuksesan Anda merasa hidup nyaman, tidak ada beban, tidak ada pikiran bahwa ya Allah saya susah, ya Allah saya begini, ya Allah saya begitu, mengeluh itu tidak akan ada. Nah, untuk keluar dari kesulitan, ya kita tentu tidak boleh diam. Kita harus bergerak, kita harus berpikir, kita harus terus maju, kita harus terus mau merubah. Tanpa kemauan, tadi yang dibilang oleh Pak Sekjen, tanpa kemauan tidak akan ada satupun yang terjadi kepada diri kita. Jadi kita akan jadi orang yang di saf belakang yang hanya bisa mengeluh saja. Hanya bisa repot mengkritik orang lain, tapi tidak pandai mengkritik diri sendiri. Alhamdulillah saya juga pada diri sendiri saya menerapkan, saya tidak terlalu kepo dengan banyak WhatsApp
yang ada di grup-grup, karena saya ngelihat saya tidak punya cukup waktu juga untuk ngeladenin grup-grup yang banyak. Kalau yang saya nggak cocok, saya keluar dari grup. Kalau saya nggak berasa nggak bermanfaat, saya keluar dari grup. Cuman buang-buang waktu, ngabisin baterai saya. Tapi yang bermanfaat, yang apa, saya selalu copy itu literatur-literatur untuk saya simpan. Saya bukan seorang pembicara ekonomi, saya bukan seorang ahli ekonomi, saya juga bukan seorang dai. Saya hanya seorang pengusaha kecil yang selalu ingin survive, dan pengalaman ingin survive inilah yang coba saya bagi kepada saudara-saudara sekalian, sehingga kita bisa bermanfaat dalam pergaulan antara kita. Parmusi bisa menjadi wadah yang bermanfaat untuk semua anggota, bukan cuma menjadi wadah untuk paguyuban, ngaji dan sedekah, tapi juga menjadi wadah yang bermanfaat untuk konstruksi ekonomi bagi anggotanya. Saya kira itu Pak Sekjen yang bisa saya share. Kemudian jika ada ingin diskusi balik, silahkan kita boleh diskusi balik. Ya, Terima kasih Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Syekh Masyhur. Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat dan Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat bagi antum dan keluarga ya, insyaallah. Karena memang ini teman-teman sekalian, silakan nanti yang mau menanggapi, menambahkan tangannya di ini atau bisa di ini sendiri nanti insyaallah bisa di-unmute sendiri dan meng-lockdown sendiri ya. Saya ingin menggambarkan walaupun bukan kesimpulan ya, saya ini mengingatkan Pak Syekh Masyhur mengingatkan kita teman-teman sekalian betapa dunia ini telah berubah gitu ya, saya. Tidak, tentu memang berubahnya total betul ini. Karena bukan hanya sektor ekonomi yang ditunjang oleh perubahan sektor sosial dan politik juga gitu. Inilah yang kemudian sebetulnya saya mau tanya ini saya. Karena perubahan yang sangat total begini, tadi juga antum mengingatkan, kita sekarang story-nya berbeda dengan orang-orang yang dulu. Karena zamannya berubah. Nah sekarang betul-betul perubahannya sangat total gitu ya. Sangat total dan sisi-sisi lain juga begitu. Nah ini sesungguhnya ini bisnis semacam apa yang kemudian bisa bisa tetap tegar lah di tengah-tengah zaman yang berubah ini. Kalau menurut saya Pak Sekjen saat ini mungkin bisnis kuliner itu akan bertahan sampai kapanpun. Cuman yang akan berubah mungkin konsep pemasarannya. Orang tidak lagi akan datang ke restoran untuk duduk makan kecuali pada sesi tertentu. Ya, orang ingin datang duduk di rumah, kemudian makanan datang di rumah. Ya, contoh misalkan selama ini sudah berjalan memang ya. Contoh aja jangan jauh-jauh. Kita dulu selalu makan ke restoran. Sekarang kita undang di ruang meeting kita. Halo, undang di ruang meeting kita, restoran kirim makanan ke kita. Ini sebenarnya salah satu perubahan yang udah lama terjadi. Ya, ketua umum kita berapa kali melaksanakan itu. Saya di kantor kalau ada tamu Arab, saya nggak bawa lagi ke restoran Arab, saya telepon restoran Arabnya suruh kirim makanan ke tempat saya. Dulu kan mereka nggak mau ngirim. Sehingga makannya itu di tempat kita, meeting pun berjalan. Nggak ada off-nya. Tidak ada kita harus keluar lari makan itu. Itu salah satu impact dari keadaan sekarang ini. Kuliner tidak akan mati. Kemudian bisnis pertanian dan peternakan itu ini cocok Mas Anding nih. Ini ya, nanti Mas Anding nanti minta tanggapannya ya. Setelah Pak Syekh ini, apakah betul ini Pak Syekh barusan menyebut bisnis pertanian perkebunan ya? Silakan saya diselanjut. Ya, bisnis pertanian dan peternakan ini akan tumbuh subur. Akan tumbuh subur. Cuman tidak ada lagi orang akan datang kulaan ke pasar membeli sapi kayak zaman dulu, nggak ada, kecuali pengusahanya yang mencari bibitnya, ya nggak. Tapi beli daging sapi itu, ini sekarang Tokopedia pun udah jual daging sapi, tapi kita nggak ngeh. Kita nggak ngeh, Tokopedia itu jual daging kambing, jual daging segala macam, tidak semua jadi anggotanya situ. Kemungkinan yang saya rasa yang jadi anggota di Tokopedia yang jual daging kambing, jual daging sapi itu orang Cina. Saya yakin orang Cina, karena mereka yang cepat berubah aksesnya. Tapi yang pribumi saya kira enggak.
Ya, itu pedagang kambing di Tanah Abang, beberapa orang yang saya kenal yang suka kirim juga ke rumah saya itu, mereka pedagang sistem tradisional yang potong pagi kalau nggak habis di pasar, disimpan di kulkas, terus dijualan lagi besok paginya. Itu udah akan tertinggal nantinya. Yang ada itu kayak saya telepon dia, saya minta potongin saya hari ini ada yang berat sekian, ini dan jenis daging, dia kirim ke rumah saya. Daging Karena segar ya. saya nggak akan datang ke pasar lagi. Jadi pasar tradisional itu akan mati nanti pelan-pelan. Akan mati kecuali pemerintah mengambil kebijakan yang drastis karena masyarakat Indonesia nggak siap dengan kondisi seperti itu bisa saja masih bertahan. Dan bahkan sekarang selama corona ini kan Pak Gubernur DKI, Pak Anies, udah mengatakan bahwa PD Pasar Jaya mensuplai makanan online. Hotel-hotel di Jakarta sekarang tidak ada restorannya buka. Hotel bintang 5 Jakarta restorannya nggak buka. Mereka pada ambil makanan dari luar. Saya punya tamu-tamu Arab yang masih stuck di sini, tinggal berapa ratus orang di hotel Fairmont itu makanannya enggak ini, mereka makan di kamar semua. Bahkan di Saudi Arabia sendiri, tamu-tamu saya yang kemarin berangkat pulang itu mereka di karantina di hotel dan dijaga tentara, mereka nggak boleh turun ke coffee shop untuk makan. Makanan dikirim ke kamar di box itu ini. Ini dalam kondisi corona. Kondisi corona ini yang saya mengatakan tadi memberi inspiratif kepada para pengusaha untuk perkembangan berikutnya. Jika kita tidak pandai mengambil momen dan tidak bisa beradaptasi, maka kita akan tewas. Bisnis hotel saya kira akan hancur. Ya, bisnis hotel akan hancur karena orang udah belajar dari sekarang ternyata nggak datang ke kantor pun orang bisa bisnis. Tinggal mungkin yang akan terjadi mereka bikin office kecil di rumah mereka masing-masing untuk berdiskusi seperti kita sekarang ini melakukan dengan Zoom. Kemudian bisnisnya digarap dengan online. Ya, kemudian bisnis pariwisata sangat terpukul, termasuk bisnis umrah dan haji ya, karena itu sangat bergantung dengan perkembangan dan keadaan di Saudi Arabia. Tapi yang namanya bisnis beras, Indonesia masih konsumsi beras sebagai makanan utama, bahan pokok, daging, ayam, telur, itu semua tidak akan mati. Tidak akan mati dan itu berjalan sangat baik. Tinggal kita bagaimana mengambil momen dalam pendistribusiannya. Enggak lagi kita sistem jual ke pasar lagi, udah enggak. Udah akan mati sistem jual ke pasar itu. Kalau kita punya customer online atau apapun, mereka akan sistem telepon, kirimin saya jenis telur yang ini, jenis daging ini, itu yang akan menjadi tren nantinya. Iya. Yang kita pernah ingin bahas waktu itu, kita ingin buka Parmusimart. Waktu itu saya ada ide dengan Pak Sekjen untuk membuka Parmusimart, tapi belum terrealisasi sampai saat ini. Parmusimart ini yang akan menjadi seperti gerai dari para anggota Parmusi untuk berdagang, untuk membantu ekonomi para anggota Parmusi. Tapi memang belum terjadi sampai sekarang. Sebenarnya saya sudah menyiapkan tempat dan gudang kalau memang dibutuhkan untuk mengaktifkan itu Parmusimart. Tapi dari Ketua Umum belum dapat persetujuan yang maksimal. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan terjadi. Begitu Pak Sekjen. Ya, terima kasih ini. Mas Anding, ini ya nyambung ya soal pertanian. Apakah ada perubahan dari cita-cita Mas Anding nih? Paling tidak misalnya betul bahwa yang saya bilang pertanian perkebunan itu sekarang jadi primadona. Tetapi apa kira-kira karena perubahan situasi seperti ini, polanya seperti apa Mas Anding sekarang? Baik dari produksinya maupun marketingnya Mas Anding. Ya, Assalamualaikum Pak Sekjen dan juga Pak Syekh Masyhur. Kita coba pada sore hari ini. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Syekh Masyhur ini sudah sangat tepat bahwa sektor pertanian ini adalah sektor yang tidak akan pernah mati. Dan ini selalu terkait dengan bisnis kuliner, Pak. Karena itu saling terkait ya. Kuliner membutuhkan daging ayam, daging sapi, beras, semuanya itu adalah dari sektor peternakan dan pertanian tanaman pangan. Yang jadi masalah saat ini bahwa para petani kita itu usianya sudah di atas 50 tahun itu seluruh Indonesia itu.
Jadi kalau ini tidak mendapatkan perhatian serius dari kita, maka 10-15 tahun yang akan datang, mungkin tanah-tanah sawah kita itu tidak ada yang ngurus, peternakan kita juga tidak akan berkembang baik. Oleh karena itu, sejak awal sudah 5 tahun terakhir ini, bahkan akhirnya dipicu melalui musyawarah kerja nasional di Cibodas yang lalu, bahwa perlunya pertanian digital. Dan melalui pertanian digital ini ternyata perkembangannya luar biasa, dan posisi saat ini saya sedang kewalahan, Pak, melayani para petani yang karena sulitnya mencari tenaga kerja, akhirnya mereka mengandalkan drone untuk aplikasi pupuk, insektisida, dan fungisida. Dan sekarang ini kami terus mengupayakan agar terjadi kecukupan lah, paling tidak memenuhi sebagian kecil dari harapan masyarakat untuk mempercepat sektor usaha pertanian ini, khususnya tanaman pangan. Dan posisi saat ini, di saat corona ini, kebetulan pemerintah sedang mengurangi subsidi pupuk. Kalau tahun 2018 kemarin subsidi pupuk dikurangi 30% dari 30% dari jatah sebelumnya, tahun sebelumnya, kemudian sekarang ini dikurangi lagi, sehingga harga pupuk untuk tanaman pangan sangat mahal, dan harapan satu-satunya adalah pupuk yang kami usahakan, Pak. Oleh karena itu saya berpikir kalau seandainya pengurus-pengurus wilayah di Indonesia ini mau berpikir dan mendukung gerakan Desa Madani, sesungguhnya peluang sukses itu sudah luar biasa, Pak. Misalkan kalau di Kalimantan Barat, tadi saya baca Pak Ketua PW sedang posting itu dan sependapat dengan saya bahwa Kalimantan Barat ini luas lahan pertaniannya mencapai 10 juta hektar, Pak. Dari 10 juta hektar ini dari sektor hulu, itu pengadaan bibit pupuk saja sudah luar biasa. Belum lagi sektor hilirnya, di mana kita bisa mengolah hasil produksi pertanian ini juga sesuatu yang sangat besar itu. Dan kita, umat muslim ini punya sumber daya yang sangat besar dan juga merupakan pasar bagi produk pertanian yang sangat kuat. Hanya saja betul yang disampaikan oleh Pak Syekh Masyhur bahwa peluang-peluang ini bukan dimanfaatkan atau diambil oleh kita, tetapi justru dipegang oleh pihak lain. Oleh karena itu berpikir dengan itu juga sesungguhnya kami pengurus wilayah Jawa Tengah belum lama ini sudah meluncurkan PT ruangdagang.com dalam rangka untuk menyambut peluang pasar digital ini. Agar peluang-peluang sementara ini yang dipegang oleh pihak lain itu bisa kita ambil alih, Pak Sekjen. Masalah peternakan misalkan. Kebetulan di Jawa Tengah ini, dan saya berdomisili di Wonogiri ini, pengurus daerah Parmusi Wonogiri itu saya siapkan betul, kemudian dari diskusi di masjid dan sebagainya, akhirnya ada 105 masjid yang tergabung dalam gerakan pengembangan ekonomi berbasis masjid yang tersebar di 10 kecamatan. Dan ternyata ketika kita gerakkan untuk sektor yang lebih real lagi, misalkan sektor peternakan, itu bukan persoalan yang mudah, Pak. Kemarin saya coba data, dari 105 masjid ini ada 2.000 kepala keluarga yang tergabung di dalamnya. Dari 20.000 kepala keluarga ini, bayangan saya setidaknya 50%-nya itu adalah masyarakat peternak yang itu bisa kita ajak bersama-sama untuk membangun usaha bersama di bidang peternakan yang nanti bisa kita kembangkan lebih besar lagi dalam rangka untuk mencukupi suplai kebutuhan daging di kota-kota. Tapi juga belum efektif, Pak. Walaupun kami tidak merasa berhenti dan kami terus berjuang untuk menyadarkan mereka bahwa potensi sektor peternakan, baik itu peternakan sapi, ayam, kambing, ini adalah potensi ekonomi yang tidak bisa dianggap remeh, tetapi ini adalah potensi yang sangat bisa dikembangkan, apalagi iklim, lahan, sumber daya pakan di Kabupaten Wonogiri juga luar biasa. Di daerah-daerah yang lain kami terus berusaha seperti di Kabupaten Blora,
Kemudian di Kabupaten Gerobokan, kebetulan di Kabupaten Gerobokan kemarin ada satu dai kita yang kita ikut sertakan dalam daurah dai di Jakarta ya. Itu pernah saya ikuti kegiatannya, sebenarnya potensi sangat besar itu loh. Hanya bagaimana membangun kepercayaan diri, Pak, yang tidak ada di tengah-tengah masyarakat kita itu rendahnya kepercayaan diri. Mereka berpikir kalau kami sudah punya ternak sapi, punya ternak kambing, punya ternak ayam, terus pasarnya bagaimana? Sekarang ini saja, kata mereka di Wonogiri kemarin saya baru saja, Pak, itu ada satu anggota kita yang punya 200 ekor kambing, ternyata kesulitan menjualnya, Pak. Jadi karena lemahnya akses tadi, Pak. Jadi menyambut yang disampaikan Pak Syekh, jadi kita mungkin Parmusimart yang kemarin digagas itu mungkin sangat perlu, Pak, karena bisa di-handle secara nasional oleh pengurus pusat. Dan ruang dagang Mas Anding gimana? Udah jalan belum? Ruang dagang ini sekarang ini baru penataan, kebetulan direkturnya itu kan Mbak Indah, itu direkturnya, istri dari Mas Muflis. Mas Muflisnya sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit dan cukup lama juga sehingga belum bisa aktif. Dan saya terus mendorong agar PT Ruang Dagang itu segera eksis, Pak. Ternyata juga nggak mudah juga. Percaya dirinya. Ya, insya Allah. Kepercayaan dirinya lemah itu. Ya, insya Allah. Padahal peluangnya luar biasa ya, Mas Anding ya. Terima kasih, Mas Anding. Peluangnya besar. Ya, ini masukan yang bagus ya. Mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan ke dalam yang lebih skala kecil nih di perkotaan nih. Yang mau berubah ini karena kita sekarang mungkin banyak teman-teman yang beralih bisnis ya. Yang lain teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Pak Anding. Ya. Mungkin buat masukan Pak Anding. Yang tadi Silakan, teman yang punya 200 ekor kambing itu nggak tahu mau menjual kemana. Seharusnya ada salah satu teman saya di Depok, Pak Anding ya. Dia jual kambing sampai ke Singapura. Dia punya peternakan namanya Kampung 77. Mungkin Sekjen pernah dengar itu. Kampung 77, anak-anak insinyur, anak-anak muda yang Betawi kalau nggak salah dia itu. Tapi sekolah di luar negeri semua, nggak ada yang kerja sama orang. Mereka kerja sendiri. Memang di kita ini anak muda sekarang kan enggan turun ke kampung, enggan turun pakai sepatu karet dengan berlumpur dan berkotoran binatang atau apa itu mereka enggan. Kalau mereka pergi ke luar negeri, saya 35 tahun boleh bilang keliling ke luar negeri setiap saat. Saya lihat di Swiss yang kaya itu yang orang petani. Di Switzerland itu yang kaya adalah petani. Mereka punya kambing sendiri, mereka potong sendiri, mereka jual sendiri, mereka bikin merek sendiri, mereka bikin kemasan sendiri di rumah-rumah. Sehingga coklat-coklat yang beredar di Swiss itu atas nama keluarga masing-masing. Ada yang nambah misalkan yang namanya mungkin dikasih merek Saga atau Anding Sukirman atau apapun itu punya orang personal. Mereka orang-orang yang ekonominya sangat mapan. Punya bulldozer sendiri, punya ini sendiri, mereka kerjakan sendiri dan anak mereka datang lagi untuk mengerjakan setelah sekolah. Di Indonesia ini anak kita cita-citanya kalau udah sekolah tuh pengen pakai dasi langsung. Pengen pakai dasi, pengen pakai baju kerah putih, punya targetnya selalu jadi anggota DPR. Padahal kalau duit banyak, orang jadi anggota DPR sehari juga jadi. Nah, kemudian untuk saran, cita-citanya cuma jadi anggota DPR pakai kerah putih. Dan terakhir akhirnya kepleset jatuh masuk KPK. Saran saya untuk yang kambing tadi, mungkin dicoba untuk mulai melakukan pemotongan sendiri, Pak Anding. Kemudian memasarkan sendiri. Kalau mau, tidak mungkin tidak laku, tidak mungkin kita nggak bicara akses penjualan. Jika kita bicara akses penjualan, kita seolah-olah mengatakan mana peran pemerintah, mana peran Kadin, mana peran UKM, nggak bisa. Kita untuk survive, tidak ada satu orang pun bisa bergantung sama pemerintah. Pemerintah nggak akan lihat itu. Pemerintah nggak akan lihat. Kita yang harus survive sendiri dan pemerintah akan datang melihat kita sebagai contoh. Misalkan dia punya 200 ekor kambing, mungkin yang harus dia lakukan, dia data aja berapa restoran yang jual kambing, sate kambing. Berapa restoran yang jual, dia coba bergerak. Kan dia belum pernah mencobanya, Pandi.
Coba Betul. bergerak berapa restoran yang menjual sate kambing. Kemudian dia potong kambingnya sendiri. Dia bagi porsinya dalam kilo-kilo. Dia coba keliling menawarkan kepada restoran-restoran. Saya kira insya Allah tidak mungkin tidak laku. Insya Allah tidak mungkin tidak laku. Jika tidak laku, berarti janji Allah yang di ayat itu nggak jalan. Tapi Allah tuntut lagi kemauan kita. Benar-benar nggak kita ngerjainnya. Jangan sehari kita jalan di kampung, udah langsung, saya udah capek, nggak jalan. 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, masa nggak akan laku, Sekjen? Masa nggak akan laku 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, sampai kita dikenal? Laku, menjual pertama memang susah, tapi setelah kita dikenal, bukan kita yang cari pembeli, pembeli yang cari kita. Ya nggak? Sama kayak kita sekarang masuk ke Tokopedia nggak pernah kenal kita saja. Dia nggak pernah colek-colek kita yang colek dia selalu, kita yang cari dia. Kita nggak pernah. Tokopedia punya kantor? Tidak. Punya semua? Tidak. Dia cuma punya alamat supplier, yang kirim barang ke kita kan supplier masing-masing. Begitu juga Agoda. Agoda itu booking engine hotel terbesar di dunia. Punya orang Amerika. Sekarang dibeli sama Cina. Kemudian dia beli lagi Telkomnya Cina. Begitu juga Booking.com yang lebih tua dari Agoda. Di Indonesia muncul Traveloka. Itu mereka nggak punya hotel. Hotel nggak punya satu pun, tapi punya kamar, ratusan ribu kamar di seluruh dunia. Kita yang cari dia, bukan dia cari kita. Tadi kembali kepada daging kambing itu, setelah dikenal kan otomatis pedagang itu akan nelpon dia. Dia cuma akan sibuk nanti menerima telepon dan melakukan pemesanan. Tentunya pedagang ada yang saya minta fresh ya, dagingnya hari ini. Misalkan saya minta paha 2, saya minta paha 4 untuk sate, untuk ini kan, itu kita harus cerdas melakukan inovasi bahwa harga paha belakang sekian, harga paha depan sekian, harga daging tengah sekian, sehingga hitungannya nanti kita akan lebih untung. Kita akan lebih untung. Kalau kita melakukan radikal perubahan, misalkan dari sisa daging yang nggak laku kita sedekahkan. Kita bikin masakan yang enak, bikinnya sedekahkan dari ini petani kambing. Itu lebih radikal lagi sampai kita dikenal. Apapun caranya, salah satu target bisnis adalah Anda harus dikenal orang. Entah itu dengan tampil dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang tidak baik. Tapi Anda harus dikenal orang. Setelah dikenal, barulah Anda punya nama. Jika nama sudah berhasil diciptakan, Anda akan duduk manis tinggal menerima apa hasilnya. Tentunya saya tidak menyarankan untuk dikenal dengan tidak baik. Ya. Dikenallah dengan yang baik begitu. Nama baik. Kalau ingin dikenal dan tidak baik, bikin anding, misalkan anding supplier daging, besok ditaruhin baygon, mati semua, kan dikenal nama anding. Itu dengan cara yang tidak baik. Tapi dengan cara yang baik, anding supplier daging, potong, bikin makanan terbuka di jalan, makan bareng dengan dagingnya anding, itu saya kira itu salah satu cara pemasaran yang baik ya, tentunya dengan hitungan-hitungan. Kemudian yang akan muncul nanti bisnis adalah bisnis delivery. Bisnis delivery, kita nggak bisa ngandalin Gojek aja, karena Gojek juga banyak tipu. Gojek banyak tidak delivery, dia punya barang. Karena dia minta aplikasi, disuruh conteng bahwa sudah dikirim. Mungkin ada yang buka transport delivery. Bisnis transport delivery, coba dipikirkan, itu butuh motor 2-3 orang dari anak kampung. Tugasnya cuma delivery, mendata masyarakat yang ada di kampung, sehingga kita tahu ingin kirim barang, ingin ngantar orang, kita lagi tidak ikut dengan ojek online. Kita lepas sendiri. Itu sebatas kampung aja. Karena kita tidak pakai aplikasi. Tapi itu bisa menjadi saingan dari Gojek online, dari ojek online secara bertahap. Tidak ada yang tidak bisa, tinggal kemauan. Tentunya kemauan kita dengan kapasitas, kita punya modal masing-masing. Yang punya modal tinggi mungkin tidak akan turun ke bawah, yang punya modal bawah untuk langsung lompat ke atas ya nggak akan mungkin juga. Tapi ada kemauan untuk memulai. Jika kita sudah berani memulai, maka kita akan temukan sendiri langkah-langkahnya. Saya kira itu yang bisa saya share, Pak Sekjen dan Pak Anding. Terima kasih ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, kalau nggak ada lagi, kita simpulkan ini. Cukup ya. Insyaallah. Dan sekalian, kita bersyukur
Terima kasih kepada saudara kita, Syekh Masyhur dan Pak Anding juga. Alhamdulillah. Perlu kami beri catatan teman sekalian betapa penting. Barangkali kita sering mendengar apa yang disampaikan Syekh Masyhur, tetapi hari ini nampak sesungguhnya masuk di hati kita. Mungkin situasi ya, karena kita mencoba untuk mengambil hikmah di balik musibah ini. Pertama misalnya kita harus senantiasa berpikir positif. Yang kedua kita selalu bergerak terus, nggak boleh diam terus dan bergerak. Ketiga bekerja sungguh-sungguh. Keempat kita harus punya integritas, nggak boleh korupsi dalam waktu yang sedikit kecil apapun. Gitu. 5, kita juga harus memahami teknologi semakin canggih, semakin tidak terkejar. Tapi apa boleh buat kita harus mengejarnya. Ya. 6 teman sekalian, sukses bagi kita adalah cukup memenuhi kebutuhan minimal kita dan ada simpanan untuk keadaan darurat. Bukan seperti yang saya Masyhur bilang, sukses itu bukan karena seberapa banyak kita mengumpulkan atau sebanyak-banyaknya. Tidak begitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita sekalian. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.